let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan. Ini akan kita ngebahas lagi ya. Pokok bahasan kita tetap akan kita membahas masalah pengalihan objek yang sangat luas ya di kampung Cirapuan yang terkait dengan juga Regendom 3742 atau 6467. Pada mulanya di daerah sini ya. Ini tahun 92 Iwan Surjadi yang dikenal sebagai Komisaris PT Batu Nunggal itu ada kesepakatan jual beli, namun kejanggalannya SHM diterbitkan atas nama penjual bukan pembelinya. Nah, itu diduga kuat terkait dengan SHM 270 meter. Nah, itu tergugat satu ya. Itu diduga kuat diberi peranan seolah-olah tuan tanah masyarakat adat yang kemudian akan digugat dan dibekali lagi dengan SHM lainnya 80 meter dan objek 15.000 meter. Nah, ini makna dialihkan, kampung Cirapuan dialihkan menjadi Dagolos RW 2, itu juga maknanya itu nama lokasinya diganti dan atau administrasinya diganti. Jadi terkait juga Ismail Tanjung. Jadi Ismail Tanjung itu ketua RW 2 Dagolos. Jadi harusnya kan kita nanya di kampung Cirapuan ya. Itu menggunakan administrasi wilayah administrasi Dagolos kedua. Namun itu juga masalah hak tanahnya juga, alas haknya itu juga janggal. Jadi sebenarnya itu tanah Pak Bagio dan lain daripada itu tanah masyarakat, tanah fasilitas umum dan garapan warga ya. Nah, ini yang sangat luas ini ya. Ini 3742. Ya. Jadi ini mafia tanah saling gugat ini mendorong lembaga yudisial dalam hal ini pengadilan untuk memberi hak, mendorong penggugat menang. Lain daripada itu, kolusinya itu juga mendorong target alternatif bila mana tergugat menang. Nah, ini. Nah, jadi berkas putusan pengadilan ini sebenarnya sangat janggal. Kalau kita membuka dari halaman 1 ya nggak paham, tapi buka dulu dari halaman 120. Nah, dari 120 ini ada orang bernama Syarif Hidayat. Syarif Hidayat ini dapat kuasa dari tergugat satu atau Deddy Koswara untuk mengurus objek 15.000 meter. Nah, ini ntar bisa cek di videonya ya. Ini mungkin terbalik ya ininya ya, kameranya. Kami mohon maaf sebelumnya, kami bukan ahli teknologi, tapi kita berjuang sekemampuan kita untuk mempertahankan hak-hak kita dan hak warga kampung Cirapuan dan juga hak-hak negara.
dengan adanya kolusi mafia tanah saling gugat ini. Ya. Nah, udah kita buka halaman 120. Nah, ini tahun 2010 pihak tergugat sudah jalan. Kita buka lagi halaman 80. Halaman 80. Nah, di sini menyebutkan bahwa penggugat intervensi ya Samsul Maparepa. Penggugat intervensi itu artinya para pihak tergugat ya, para pihak tergugat. Ini diwakili oleh Muhammad Arif S. Jayanagara SH, MKN, Fajar Permana Sidik SH. Keduanya dari kantor hukum Jayanagara dan berkantor di Jalan Palasari 42C Bandung mengajukan permohonan intervensi. Pada intinya tanggal 1 Juni ini Bu Raminten udah memberi kuasa kepada H. Samsul Maparepa. Setelah itu kuasanya tanggal 6 November 2016 ada kesepakatan dengan tergugat dua, yaitu Asep Makmun. Nah, November ya. Sedangkan ini barulah kita buka halaman 28. Kita buka halaman 28. Nah, di sini duduk perkara halaman 28 disebutkan bahwa gugatan didaftarkan di pengadilan tanggal 30. Ingat baik-baik ya. Jadi setelah tergugat bersiap-siap. Jadi aktivitas itu tergugat. Daripada itu terjadi interaksi. Ya, bisa dicek di PDF kita ya, di script atau di slide share atau di PDF kita yang lainnya atau di blog-blog kita ya. Jadi sebelumnya tergugat itu lebih siap lebih dulu. Jadi juga ada interaksi. Lain daripada itu juga ada paralelisasi. Ntar bisa dicek di bab alat bukti itu terjadi paralelisasi. Nah, lain daripada itu kita sama-sama ngebuka halaman 31 ya. Di halaman 31 ini menyebutkan kata dago, objek gugatan Muller itu di dago. Jadi Agendom Verponding 3740, 3741, 3742 gugatan Muller itu di dago. Ya, di dago. Jadi nggak pakai los. Nah, para pihak tergugat maupun tergugat sendiri pada awalnya juga ingat itu tadi halaman 31 ya. Kita buka halaman 81 juga sama mengungkapkan Agendom Verponding. Nah, tergugat menyatakan ada 4 buah ya. Sedangkan Muller menggugat 3 buah. Jadi totalnya 6,3 hektar. Sedangkan tergugat menambahkan jadi 6,9 hektar. Adapun lainnya ntar kita jelaskan ya. Jadi dago. Setelah itu baik tergugat maupun penggugat udah memanipulasinya. Nah, memanipulasi. Nah, ini halaman 32 ya. Ini penggugat memanipulasinya. Ini pada poin 12, poin 14 pun itu udah nggak dago lagi, ngatakan dago los. Jadi udah dialihkan. Jadi kalau ada penambahan kata los itu tidak termasuk Kampung Cirapuan dan tidak termasuk RW 01 ya. Dari sini baik itu penggugat menang maupun tergugat menang
Maka Kampung Cirapuan atau Agendom Verponding 3742 akan jatuh kepada penggugat Dagolos atau akan jatuh kepada tergugat Dagolos. Nah, itu udah jelas-jelas melanggar aturan negara maupun aturan PBB aneksasi. Jadi penggabungan wilayah dengan paksa itu namanya aneksasi. Memang skala lebih besar itu negara, tapi ini juga sama pada prinsipnya terjadi aneksasi. Nah, lain daripada itu, para pihak tergugat pun itu 81 tadi kan, 31 sama 81 masih di Dago, 32 di Dago. Begitu halnya ini para pihak. Nah, para pihak tergugat pun mengatakan ini Dagolos, ya, dari sini. Jadi dari sini hak-hak warga Kampung Cirapuan dan hak-hak negara yang ada di Kampung Cirapuan, yaitu ada lapangan bola di belakang apartemen The Match, ya, itu dirugikan, ya, itu dirugikan. Nah, terus ini juga, nah ini bukan untuk saling berhadapan, tapi untuk saling berkolusi. Baik itu penggugat menang maupun tergugat menang. Yang dijadiin kolusi yaitu tadi tanah-tanah yang ada di Kampung Cirapuan atau tanah-tanah yang identik di Kampung Cirapuan yang terkait dengan Agendom Verponding 3742 dan atau 6467. Nah, lain daripada itu, pada halaman 46 tuh pihak tergugat juga mengajukan permohonan kepada hakim supaya memproses RW2, artinya tidak RW1. Artinya tanpa RW1, artinya tanpa Kampung Cirapuan, dan artinya juga terjadi pengalihan Agendom Verponding itu tadi. Untuk luasnya bisa cek di video kami atau di blog atau di PDF kita, ya, luas detail-detailnya. Nah, ini terjadi pengalihan. Nah, dan juga kejanggalannya, jangankan itu, pada ini, pada banding pun, ini Alosana pembanding 1, Apu Sukendar pembanding 2, dan selanjutnya Alosana adalah warga RW 1, Apu Sukendar warga RW 1 juga. Namun pada berkas putusan banding ini, kalau kita buka halaman 41, apa kejanggalannya? Tuh, dia hanya mengajukan permohonan agar warga RW 2 untuk disetujui. Jadi pada intinya itu tadi, tanah-tanah yang di Kampung Cirapuan itu dialihkan, itulah yang dijadiin kolusi. Ya. Nah, lain daripada itu, kita bisa melihat bab alat bukti baik itu tergugat maupun penggugat. Jadi gugatan maupun alat buktinya penggugat itu merugikan, dan tergugat berikut sanggahan atau eksepsinya dan alat buktinya itu juga merugikan. Nah, inilah yang jadi dasar
kami mengemukakan, ini bukan gugatan tapi kolusi rekayasa saling gugat. Nah, lain daripada itu, di putusan pengadilan yang lengkapnya ini ya bisa di-download ya. Kita udah ituin ke download, kita ke pemerintah juga udah ngasih ke kopiannya. Target utama memberi kemenangan kepada pihak penggugat. Adapun target alternatifnya bila mana tergugat menang. Nah, ini ada bab alat bukti nomor 27 terkait dengan objek 15.000 meter. Nah, objek 15.000 meter ini identik berada di Kampung Cirapuhan. Jadi jauh sebelum itu udah dikondisi-kondisikan. Jadi masyarakat adat RW 1 maupun masyarakat RW 2 itu banyak yang udah disingkirkan. Dan juga dihalang-halangi haknya, bahkan juga diintimidasi sehingga beralih ke pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain termasuknya para tergugat ini kebanyakan. Jadi nggak semuanya memang ya. Jadi nggak semuanya para tergugat adalah bagian dari jaringan, tapi banyak juga yang menjadi jaringannya. Gitu ya. Ini bab alat bukti nomor 27. Lain daripada itu diperjelas bab alat bukti nomor 39. Nomor 39 di sini masih menyebutkan Dagolos dan Cirapuhan. RW 1 dan RW 2. Artinya masih nggak ini ya. Nggak ada penggelapan. Namun bab alat bukti nomor 41 sudah pengalihan. Ini cuma mengatakan di RW 2. Nah, ini untuk mendukung target alternatif itu tadi, yaitu objek 15.000 dan lain daripada itu objek 80 meter, objek 270 meter, objek 868 meter. Nah, dari sini udah banyak manipulasi. Sehingga kasus ini kami mohonkan supaya dibatal demi hukum eksekutable kan. Sebenarnya ini juga jaringan ini terkait dengan jaringan-jaringan yang lain, diduga terkait juga dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Penggugat mengemukakan bahwa Egendom 3740, 3741, 3742, 6467, sekali lagi 6467 juga. Nah, ini janggalnya, kenapa nggak sekalian digugat? Nah, ini kami jelaskan karena ini memang dikacaukan gitu ya, atas nama Jos Hendrik Muller. Nah, janggal kan? Dia mengeklaim 3740, 3741, 3742, 6467 atas nama Jos Hendrik Muller. Namun yang digugat cuma 3. Nah, janggal kan? Lain daripada itu, sebagaimana udah kami singgung tadi, dia juga mengeklaim Egendom Verponding nomor 11882 atas nama Jos Hendrik Muller. Nah, tadi kita udah kami singgung, diduga kuat ini terkait juga dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Entah itu negatif atau positif. Nah, kita sedikit kasih penjelasan atau ibu bapak bisa langsung searching sendiri. Egendom 11882 itu terkait dengan pemilik Egendom, salah satu pemilik Egendom terbanyak di Indonesia, yaitu Nyimas NC.
Silakan periksa Nyimas NC. Nah, jadi diduga kuat ini juga terkait dengan jaringan-jaringan pemburu eks harta Eigendom Verponding Nyimas NC. Nah, dari sini kami mengajukan permohonan kepada Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia supaya melakukan perang mafia tanah. Dalam hal ini, sekali lagi, kami memajukan permohonan kepada Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia untuk melakukan perang mafia tanah. Dalam hal ini, pada saat sebelumnya melalui Presiden Joko Widodo. Pada saat ini beberapa kali kita berkirim surat kepada Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto. Ya. Jadi ini bukan jaringan kecil. Kemarin ini putusan pidana. Ini putusan pidana. Ini masih belum lengkap. Putusan pidana ini cuma mendakwakan penipuan ketika gugatan. Dalam hal ini seolah-olah menempatkan pihak penggugat yang melakukan penipuan, sedangkan laporan kita bukan begitu. Laporan kita kolusi mafia tanah saling gugat atau rekayasa kolusi saling gugat. Artinya dua pihak atau lebih. Dua pihak itu penggugat dan tergugat, lebih pihak lainnya, pihak ketiga. Dan itu barusan yang kami jelaskan, misalkan juga ada kaitan dengan jaringan-jaringan yang lainnya lagi. Ya, untuk lebih jelasnya, ini ntar kita bisa, mungkin insya Allah kalau ada waktu kita bisa share di video ya, sehingga kameranya tidak terbalik. Nah, lain daripada itu, Ibu Bapak bisa ngecek video kita. Adapun berkas putusan negeri yang lengkapnya ini juga bisa di-download. Ada linknya di video di channel kita ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.